Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita masih di mata kuliah berpikir komputasional. Di pertemuan yang ke-9 atau satu minggu setelah UTS ini kita akan membahas terkait dengan elemen pseudocode. Lebih spesifiknya nanti kita akan bahas tentang variabel, operator, tipe data, dan juga list. Hmm, Sedikit kita review bahwa core ataupun inti dari berpikir komputasional itu meliputi empat aspek ya, mulai dari abstraksi adalah kemampuan kita untuk bisa memilah mana bagian yang paling relevan, yang paling penting informasinya terkait dengan eh, upaya pemecahan masalah. Terus selanjutnya dari komposisi adalah kemampuan kita bagaimana mampu membagi ya sebuah permasalahan yang kadang-kali kita hadapi itu terlalu besar, bisa kita bagi-bagi menjadi sub-sub permasalahan dengan harapan bisa menjadikan permasalahan tersebut kita bisa solusikan secara bertahap, bisa juga secara bersamaan gitu ya. Misalkan kita kerjakan dalam suatu tim ya, jadi bisa membagi-bagi secara mudah. Terus yang ketiga adalah pattern recognition. Ini adalah kemampuan kita bagaimana bisa atau mampu memanfaatkan kembali, katakan saja pola-pola yang sama atau yang mirip ketika memecahkan sebuah permasalahan untuk kemudian kita bisa gunakan lagi di permasalahan yang serupa atau mirip di masa depan. Dan yang keempat adalah tentang algoritma, yaitu kemampuan kita bagaimana kita berupaya meningkatkan ya kemampuan kita untuk menyusun langkah demi langkah solusi permasalahan ya, mulai dari katakan saja kalau di program itu ada dari input kita memprosesnya tahap demi tahap hingga menghasilkan output yang sesuai. Oke, eh, kalau kita bahas terkait dengan pseudocode ini ya, tadi komponen variabel, assignment operator, terkait dengan tipe data, bagaimana mengkonversikan suatu tipe data supaya bisa dioperasikan sesuai dengan kebutuhannya, operator dan case study ini masih bagian dari detail dari algoritma ya. Jadi ini aspek yang keempat, yaitu algoritma. Baik, kita review kembali. Pseudocode ini adalah salah satu teknik untuk merepresentasikan secara informal, menuliskan tahapan program atau tahapan algoritma, yaitu langkah-langkah sistematis ya, yang logis juga dalam pemrosesan suatu data menjadi informasi. Nah, tentunya beda halnya dengan bahasa pemrograman, pseudocode ini lebih tidak terlalu ketat gitu ya, bisa menggunakan berbagai format bahasa sebenarnya ya, termasuk bisa bahasa Indonesia misalkan untuk penggunanya, pembacanya adalah orang Indonesia gitu ya, tapi bisa juga kalau yang secara umum adalah menggunakan pendekatan bahasa Inggris. Tapi utamanya pseudocode ini bukan program ya, tapi upaya ataupun notasi ya yang bisa kita gunakan untuk memaparkan suatu ide secara cepat ya, sehingga memudahkan untuk membaca algoritma. Nah, sebenarnya ada banyak cara ya menuliskan pseudocode itu. Jadi tidak ada aturan yang baku yang bersifat global ya, yang jelas tidak boleh ada ambiguity dan harusnya sih mengikuti suatu kesepakatan-kesepakatan umum ya untuk penulisan variabel, misalkan penulisan instruksi dan lain sebagainya. Nah, ini ada sebuah contoh algoritma. Sisi kiri adalah teknik merepresentasikan algoritma dalam bentuk narasi ya. Seperti kita lihat cukup panjang tapi memang jelas di sini. Ya ini sebuah algoritma untuk menghitung greatest common divisor. Kalau di kita mungkin FPB ya, faktor pembagi bersama ya, faktor persekutuan ya, terbesar maaf. Faktor persekutuan terbesar ya. Jadi di sini inputnya ada dua buah integer ya A dan B yang ingin dicari GCD-nya. Terus nanti outputnya tentunya GCD yang dimaksud tersebut. Langkah-langkahnya ya mulai dari kita perbandingkan dulu nih sekali saja apakah nilai yang ada di A lebih daripada B. Kalau iya maka dipertukarkan. Kalau tidak ya berarti jangan dilakukan pertukaran. Nah, kalau langkah satu sudah selesai, maka kita akan bergerak ke langkah kedua. Di sini kita akan hitung, kita bagi A dengan B dan kita catat sisanya. Jadi katakan saja R-nya sisanya. Dan
Kalau ternyata pada saat tersebut R-nya itu 0, maka kita laporkan bahwa GCD-nya adalah B. Itulah outputnya. Tapi kalau ini belum tercapai, kita akan ke langkah 3. Nah, ternyata di langkah 3 akan kita lakukan A menjadi B, terus B eh, di oh sorry, A diganti B gitu ya, dan B diganti R, terus kita kembali lagi ke langkah sebelumnya, berarti ke langkah 2. Jadi di sini terus berulang ya selama R-nya tidak sama dengan 0. Tapi kalau R-nya 0, langsung kita laporkan bahwa GCD-nya adalah B gitu ya. Bahwa B adalah GCD dari A dan B tersebut. Nah, ini terlihat jelas. Terus di sini tapi cukup panjang gitu ya. Sebenarnya dengan pseudocode harapannya kita bisa tulis lebih ringkas dengan tanpa menghilangkan makna kejelasannya. Jadi di sini tentu inputnya ada dua buah nilai ya, A dan B, integer. Terus kita cek tadi nih, langkah pertama di sini ya. Jika A-nya lebih kecil daripada B, maka ditukar. Nah, jadi ditukar ini ada instruksinya, namanya swap, misalkan seperti itu ya. Terus selama true di sini, ya ini seperti apa namanya perulangan yang tiada hentinya gitu ya, karena true terus di sini. Tapi ternyata di sini ada exitnya di titik ini, yaitu ketika R-nya sama dengan 0. Jadi setiap putaran nanti akan dihitung apakah eh, R kita hitung adalah modulo dari A oleh B. Terus kalau R-nya 0 kita nyatakan selesai, kita keluar dan nanti kita print ya B-nya sebagai GCD. Tapi kalau itu belum tercapai maka ada aksi di langkah ketiga tadi di sini. A-nya sama dengan B, jadi di sini maknanya adalah B-nya diisikan ke A, A-nya ditimpa oleh nilai B. Dan nilai B yang baru akan diisikan oleh nilai R. Nah, jadi ini bisa kita lihat padanan pseudocode terhadap bentuk representasi narasi yang ada di kiri. Secara umum, ini mudah-mudahan tidak ini ya, rasanya masih tetap bisa mempertahankan nih, substansi utama dari programnya ya. Mungkin boleh juga nih kalau misalkan kita cobakan ya, kita cobakan, katakan saja di sini kita punya misalkan nilai ketika kita read ya A misal dan B-nya, katakan saja kita berikan nilainya hanya katakan eh, kita isikan berapa ya, misalkan saja 16 gitu ya. Dan selanjutnya misalkan untuk yang eh, B-nya misalkan kita tentukan di sini berapa ya? Misalkan 16 dan B-nya katakan saja eh 12 misalkan gitu ya. A-nya 16, B-nya 12. Oke. Oke, atau mungkin ini saya ganti aja. A-nya 12, S 12, B-nya 16 gitu ya. Maka kalau di sini kita akan punya nilai A, nilai B ya. Terus di sini ada nilai R. Nah, seperti itu ya. Nah, terus misalkan di sini adalah bagian outputnya di bawah ya. Katakan kita akan hitung, terus di sini ada nilai nilai outputnya ya. Output di bawah ya. Outputnya ya berarti masih kosong. Nah, kalau di sini berarti ketika kita read A12, maka ini bernilai 12, dan ketika kita read B16, maka B-nya 16, adapun R-nya masih belum ada ya, not available lah, belum ada. Nah, kita lihat, dicek ya apakah A lebih kecil daripada B, ya, karena dalam kondisi ini benar, A-nya 12, B-nya 16, maka akan kita lakukan proses swap ya. Jadi pertama itu langsung kita swap antara A dan B, sehingga A akan menjadi 16 dan sebaliknya B menjadi 12. Nah, setelah itu kita cek selama true maka lakukan penghitungan R. R adalah sisa hasil bagi A oleh B. A-nya 16, B-nya 12, maka kita peroleh hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya dari 4 ini kita cek apakah si R yang 4 ini 0 karena belum, maka tidak exit dulu. Tapi kita lakukan A-nya ditimpah B, maka A-nya yang 16 jadi 12, B-nya ditimpah R, maka B-nya yang tadinya 12 menjadi 4. Nah, selanjutnya kita hitung lagi. Balik lagi ke atas, ya selama true, R-nya adalah, R yang baru adalah A yang baru 12 dimoduli oleh B yang baru 4. 0. Nah, karena eh, R-nya kita lihat sekarang 0. Nah, karena ternyata pas kita cek di sini R-nya sudah 0 ya, maka kita exit. Maka akhirnya kita print outputnya adalah B. B kita terakhir adalah 4. Maka bisa kita simpulkan GCD antara
12 dan 16 adalah 4. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya. Baik, jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas elemen secara lengkap ya eh, untuk pseudocode itu. Jadi di sini ada berapa nih? Ada 5 ya, variabel, instruksi, assignment, struktur kendali, dan keterangan. Kita bahas satu demi satu. Variabel. Variabel ini adalah elemen dari sebuah pseudocode atau sebuah algoritme yang bisa kita gunakan atau menotasikan sebagai penyimpan nilai. Jadi, pada sebuah variabel kita bisa menyimpan nilai, bisa mengubah nilainya di kemudian waktu. Ini sebagai contoh ada ilustrasi seperti sebuah box gitu ya, bahwa ada box yang bisa menyimpan angka 4, box yang menyimpan angka 2,5 ya 2,5, dia berupa bilangan real. Terus ada juga yang bisa menyimpan karakter satu huruf dan juga lebih dari satu karakter, yaitu kita sebut string. Jadi ada 4 variabel berbeda dan masing-masing bisa menyimpan nilai. Selain bisa menyimpan nilai, pada masa depan nanti dimungkinkan juga nilai pada setiap variabel ini untuk dimodifikasi atau diubah nilainya. Nah, umumnya ya pada beberapa bahasa pemrograman tertentu, setiap variabel itu memiliki tipe data dan tipe datanya itu menentukan nilai apa yang bisa dia simpan. Contoh untuk menyimpan angka 4, secara umum ini biasanya tipe datanya ya harus integer gitu ya. Kalau bilangan real seperti ini nanti float. Kalau untuk satu huruf ini karakter. Kalau untuk lebih dari satu huruf, ya seperti kalimat misalkan itu adalah sebuah string. Oke, sebenarnya terkait dengan penggunaan variabel ini, pastinya juga banyak terjadi ya di perangkat-perangkat yang kita gunakan sehari-hari. Misalkan pada Smart Home Assistant atau Google Assistant, ya Alexa itu, kita tahu di Smart Home itu, di Smart Home-nya Google itu ya dimungkinkan untuk kita men-setting kondisi rumah gitu ya. Mulai dari misalkan ada untuk pengatur sirkulasi udara, kipas ya, terus ada penerangan ya, tingkat kecerahannya misalkan, tingkat penerangannya, terus suhu ya, kelembaban, terus misalkan kita juga bisa membuka garasi gitu ya, mengunci pintu ya, terus juga menutup kolam renang misalkan atau apa ya mengatur sirkulasi air di kolam renang, terus jaringan internet di rumah itu bisa kita atur. Nah, tentunya untuk setiap perangkat yang ingin diatur ini pasti disediakan secara khusus ya variabel yang mencatat parameternya. Katakan saja untuk suhu, katakan sekarang 20 derajat kondisi suhu ruangannya. Ya tentunya itu pasti ada sebuah variabel yang mencatat parameter suhu ruangan gitu ya. Tiba-tiba nanti ada pengaturan ulang misalkan aduh ini terlalu dingin 20 derajat kita naikkan menjadi 23 derajat kita atur 23 derajat ya. Terus nanti bisa kita tingkat kita atur juga apakah ini cool atau yang dry seperti itu ya, ini bisa kita atur. Nah ini kalau 72 ini mungkin Fahrenheit ya. Terus juga kelembaban juga ini 25% dan sebagainya. Nah, ini pasti masing-masing ada variabel-variabel yang digunakan untuk mencatat parameter setiap apa parameter setiap kondisi ruangan ini gitu ya. Parameter penentu. Oke. Nah, operasi pada variabel sekali lagi pada variabel itu kita bisa menyimpan nilai ya, terus bisa mengakses kembali nilai tersebut, termasuk kita bisa juga memodifikasi nilai. Jadi ketika kita punya sebuah variabel, katakan saja variabel kita namanya adalah X gitu ya, maka X ini kalau kita isikan 10, nah ini ingat ya, tanda sama dengan ini maknanya bukan membandingkan, tapi ini lebih kepada mengisikan. Jadi ini bisa kalian maknai sebagai variabel X diisi nilai 10. Maka pada saat itu X menyimpan nilai 10. Suatu ketika kita ingin mencetaknya, kita bisa tuliskan print X. Nah, maka ini kita meretrieve ya, meretrieve mengakses kembali nilai yang disimpan di X pasti hasilnya adalah 10. Untuk kemudian kita ingin mengubahnya, misalkan X adalah kita isikan X ditambah 3 misalkan. Nah, maka kita ini mengisikan X yang baru adalah X yang lama yang nilainya 10 ditambah 3 menjadi 13. Nah, nilai 13 ini kita isikan menjadi nilai X. Jadi kalau kita print kembali X, meretrieve ya, X ini, maka itu kita akan peroleh nilainya 13.
Jadi ini bisa kita lihat ya, kemampuan variabel itu bisa menyimpan, terus bisa kita retrieve lagi, gitu ya, bisa kita retrieve lagi misalkan untuk dicetak, terus bisa juga kita modifikasi ya, bisa kita modifikasi. Jadi itulah peran dari variabel. Nah, tadi disebutkan memang sebenarnya kita bisa membuat variabel itu eh, relatif sesingkat mungkin. Misalnya tadi X ya, A, B, C, D ya sebagai contoh ini nih. Ada variabel A, ada B, ada C, ada D. Nah, terus ada A ini menginput nilai dari layar. Terus ada promnya ya, supaya user nggak bingung. Masukkan nilai radius atau jari-jari untuk lingkaran. Nah, nanti kita masukkan ke A. Nah, untuk kemudian seperti ini sebenarnya bisa saja ya kita simpan A, tapi variabelnya namanya A. Tapi ini memang tidak disarankan. Himbauannya adalah sebaiknya nama variabel itu mencantumkan secara deskriptif dari merepresentasikan atau mendeskripsikan ya bisa terlihat dari namanya mendeskripsikan nilai yang dia simpan gitu. Jadi kalau A ini kan apa A itu ya mungkin kita pas ngeh di kanannya baru tahu gitu ya. Tapi kalau misalkan sini kan dijelas oh ini jari-jari. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa kalau di ini adalah sebenarnya lebih kepada sebuah bahasa pemrograman ini sebuah kode program ini ya berbasis Python. Kalau Python ini memang kalau inputnya dari layar dia akan menjadi string. Tentunya string itu belum siap untuk dioperasikan aritmatik, maka kita harus casting dulu ya, kita ubah. Nah, ada nih, ada instruksi kalau di Python itu, kalau input tadi minta input dari layar, kalau plot ini mengubah nilai yang ada di dalam sini menjadi bilangan real. Jadi radius string misalkan masukannya 7, nah akan kita ubah jadi 7,0. Nah, sehingga nanti kita simpan di radius plot. Jadi radius string ini representasi nilai jari-jari tapi string, tidak bisa dioperasikan aritmatik. Nah, supaya bisa dioperasikan aritmatika, maka kita casting, kita ubah datanya jadi plot, dan kita sediakan hasil pengubahannya di dalam variabel namanya radius plot. Ya. Jadi ini juga nilai radius, nilai jari-jari, tapi sudah berbentuk numerik ya, bilangan real. Sehingga selanjutnya bisa kita hitung nilai keliling circumference ya ini adalah 2πr. Nah, ini ada konstanta ya dari library math. 2 kali math dot p kali radius plotnya yang bisa dihitung. Dapat keliling, ada untuk luasan ya area ada pr kuadrat. Jadi math dot p dikali r dikali r dikali radius plot dikali radius plot. Nanti ke peroleh. Nah, sebenarnya yang disampaikan di slide ini adalah sebaiknya untuk menamakan variabel itu namanya cukup representatif, cukup mendeskripsikan isi yang dia simpan, supaya program menjadi lebih mudah untuk dibaca. Nah, sebenarnya ada ya suatu kesepakatan penamaan variabel. Yang pertama, variabel itu bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil berbeda. Jadi kalau ada variabel data D-nya besar dengan data D-nya kecil, ini adalah dua variabel yang berbeda. Terus juga di sini sebaiknya variabel itu namanya unik gitu ya dan deskriptif juga hanya boleh mencantumkan terdiri dari karakter alfabet dan numerik ya, tapi khususnya untuk eh, huruf yang paling depan hanya boleh alfabet. Nah, jadi data seperti ini boleh, data 1 2 3 boleh, D4 T4 ini boleh juga. Tiga data ini yang warna merahnya tidak boleh karena variabel tidak boleh diawali oleh angka, hanya boleh alfabet ya. Terus nggak boleh juga ada karakter spasi ini data underscore 3 nggak boleh. Kalau mau ya boleh pakai underscore gitu ya. Misalkan data underscore 3 atau underscore data. Selanjutnya kita bahas yang kedua. Tadi udah ya, yang pertama variabel. Yang kedua ini instruksi. Instruksi atau perintah adalah satuan operasional dari suatu algoritme ya yang dinyatakan dalam kalimat sehari-hari tapi tetap bisa dimaknai oleh si pembaca dan juga tidak bersifat ambigu ya. Contohnya tadi ada read ya, ada print, ada swipe juga ya. Jadi kalau kita lihat kembali ke sini ya, sambil mengulang nih, di sini ada variabel A, variabel B, ada variabel R. Adapun untuk instruksi ada read, ada swipe, ada print. Ya, biasanya diikuti oleh kurung pembuka penutup parameternya ya. Itu adalah instruksi. Baik. Eh, jadi instruksi itu biasanya adalah
dituliskan dengan nama bahasa Inggris pada kalimat sehari-hari, diikuti oleh parameternya. Contoh ini parameternya ada A dan B. Ini parameternya ada sum, seperti itu. Nah, yang ketiga kita bahas adalah assignment. Assignment atau penugasan adalah pemberian nilai ya, pengisian nilai dari sisi kanan ke sisi kiri. Biasanya kita gunakan untuk mengisi variabel. Boleh juga di sisi kanan itu berupa ekspresi, yaitu operasi yang akan menghasilkan sebuah nilai. Tapi kalau di sisi kiri, maka wajib adalah sebuah variabel yang akan diisikan. Jadi alurnya atau maknanya assignment itu simbolnya atau notasinya tanda sama dengan ini artinya mengisikan nilai hasil yang ada di kanan ke nilai yang ke variabel yang ada di kiri. Nah, contohnya ini nih, ini artinya sum diisi oleh 0. Ini X diisi oleh isi dari variabel N. Yang ini adalah sum yang baru adalah sum yang sebelumnya yang sudah ditambah X. Jadi sekali lagi di sisi kanan boleh literal langsung nilai, boleh variabel yang lain, boleh juga ekspresi seperti ini, tapi yang sisi kiri adalah variabel. Nih, ada sebuah contoh menjumlahkan dua bilangan. Ini naratifnya. Pseudocode-nya sebagai demikian. Jadi inputnya 2, read A, B. Operasinya menjumlahkan dan disimpan di sum, kita buat. Ada variabel sum, ada A plus B yang diassign ke sum. Lalu kita print nilai sumnya. Jadi kita bisa lihat A, B, sum ini adalah variabel. Sekali lagi, A, B, sum ini variabel. Read, ya, print ini adalah instruksi. Adapun untuk sama dengan ini adalah mengassign. Jadi hasil penjumlahan A plus B yang ada di sisi kanan diisikan ke variabel sum. Ini ada contoh lain ya. Yang pertama ini ya. Nah ini contohnya nih sekali lagi tanda sama dengan ini bukan artinya membandingkan, tapi mengisikan. Ya, mengassign nilai 5 ke my integer. Jadi my integer nilainya 5, aman ini. Nah, kalau ini kenapa salah? Ya karena tidak bisa ini 7 itu diisikan ke ekspresi. Ingat, di sisi kiri itu harus variabel ya. Kalau di sisi kanan boleh ekspresi, boleh literal juga langsung, boleh juga variabel yang lain. Mungkin kalau mau diperbaiki ini bisa jadi maksudnya adalah my integer sama dengan 5 tambah 7. Sehingga nanti 5 tambah 7 12 nilainya adalah menjadikan isi daripada my integer. Jadi ini mungkin kalau yang diizinkan ya my integer adalah uh, 5 ditambah 7 gitu. Jadi 5 ditambah 7 hasilnya 12 dimasukkan ke my integer. Nah, kalau yang di kanan yang nomor 3 ini kenapa tidak boleh ya? Karena print itu adalah sebuah instruksi di Python yang memang tidak mereturn nilai apapun. Ingat, kalau ingin assign itu harus ada nilai di kanan yang diisikan ke yang kirinya. Jadi kalau ini tidak ada nilainya maka invalid. Adapun yang nomor 4, baris keempat, ini tentunya juga tidak diperkenankan karena di sini ada instruksi ya, tiba-tiba ada variabel sama dengan 5. Sekali lagi, apa yang ada di sisi kiri hanya adalah sebuah variabel yang mau diisikan. Nah, ini contoh ya, ada A diisi 2. Ini maknanya adalah 2 dimasukkan ke A. Yang ini adalah maksudnya 5 diisikan ke B. Nah, terus ini sekali lagi ini bukan memperbandingkan, tapi justru A diisikan dengan B. Jadi bisa kalian bayangkan kalau ada A diisi 2, maka saat ini A-nya bernilai 2. Terus B diisi dengan 5, maka saat ini B-nya berisi 5. Jadi sampai dengan tahap ini A-nya bernilai 2, B-nya berisi nilai 5. Tiba-tiba A-nya diisikan dengan B, maka saat ini A itu tidak 2 lagi, tapi A-nya sudah menjadi, nah oh ya komentar begini ya. Jadi A menjadi 5 ya, yang tidak ditentukan isi dari si B. Jadi kalau kita print nih, print A akan ternyata 5. Print B juga akan 5. Tiba-tiba B-nya diisi 7, maka B-nya berubah jadi 7, adapun A-nya tetap masih 5. Jadi kalau kita print A 5, print B 7. Seperti itu. Nah, jadi ini ya. Nah, di A 2, A B 5, A diisi B, di print A-nya pasti jadi 5. B tetap 5. B diisi 7, maka A tetap 5, tapi B sudah berubah jadi 7. Nah, variabel juga tentunya bisa kita gunakan untuk menjadi apa ya istilahnya counter dari sebuah operasi perulangan. Jadi kita bisa keep on track dari suatu aksi perulangan pada setiap iterasinya. Nah, biasanya kita gunakan di sini ya, misalkan ada sebagai contoh ilustrasi di bawah nih, secara iteratif, secara berulang,
kita mengecek nilai A ketika menentukan apakah operasi perulangan ini akan dilakukan lagi atau tidak. Nah, mungkin kalau 1.000 ini kebanyakan ya, mungkin saya ganti saja menjadi 5 gitu ya. Jadi apa yang terjadi kalau misalkan kita punya aksi sebagai demikian gitu ya. Kita punya A-nya pertama-tama satu ya, terus juga kita punya eh, B-nya pertama-tama juga adalah satu itu. Terus kita di sini looping ya, secara berulang, bentar, secara berulang. Di sini yang kita lakukan adalah while, jadi selama A-nya lebih kecil daripada mungkin jangan 1.000 ya, tapi misalkan 5 saja gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah print A-nya, terus habis itu kita lakukan aksi. Nah, ini juga ya. Ini juga ada kita memungkinkan di beberapa bahasa pemrograman itu melakukan assignment secara sekaligus. Ini maknanya adalah yang A diisi oleh B, yang B diisi oleh A plus B. Jadi secara simultan ya, secara paralel anggap saja seperti itu. A yang baru diisikan oleh B, adapun B yang baru adalah diisikan A yang lama dan B yang lama. Jadi kalau di sini kita punya misalkan ini adalah outputnya gitu ya, outputnya. Terus katakan saja di sini adalah nilai-nilainya gitu ya. Oh, di sini deh. Mungkin outputnya di kanan aja. Di sini nilai-nilainya yang setiap waktu kita akan monitoring ya. Jadi pertama-tama outputnya belum ada, terus A-nya satu, B-nya satu. Selama A kecil daripada 5, di sini kan 1.000 ya, kebanyakan kita 5 saja. Karena iya, benar, maka lakukan aksi berikut ya. Nah, print A-nya, oh berarti di outputnya itu sudah mulai ada nih, sudah ada output nih. A-nya ya satu tentunya, satu. Terus habis itu katanya apa? A diisi B, nih ya, A diisi B secara simultan. Nah, B diisi A plus B. Jadi bisa kalian bayangkan A diisi B jadi satu, terus B-nya diisi A plus B. Yang lama tapi ya, A plus B. Karena ini dianggap paralel, satu tambah satu berarti kita peroleh B-nya menjadi 2. Nah, kita cek apakah A sekarang masih kecil daripada 5. Iya, masih satu. Maka kita lakukan lagi yang di dalam ini. Di dalam ngapain? Print A. Berarti A kembali dicetak. Masih satu dicetak 2 kali ya untuk kesempatan kedua. Nah, terus kayak tadi lagi ya. Jadi A diisi B berarti jadi 2. B diisi A di plus B. Yaitu satu tambah 2 berarti 3. Lihat yang baris sebelumnya. 3. Karena A juga udah beres ini. Kita cek lagi. Apakah dilakukan lagi? Iya. A masih lebih kecil daripada 5. Maka A-nya di sini kita lakukan ya. Print A dapat kita cetak 2. Memang di Python untuk fungsi print ini defaultnya selain mencetak apa yang ingin dicetak, misalkan print A berarti mencetak A, juga otomatis defaultnya ditambahkan satu baris ya. Nah, sehingga akan pindah baris seperti ini outputnya. Terus habis itu kita cek lagi 2 sekarang apakah masih lebih dari 5? Iya tentunya. Maka A diisi B lagi jadi 3, B diisi A plus B yang sebelumnya berarti jadi 5. Sehingga di sini kita cek lagi selanjutnya apakah A sekarang masih lebih daripada 5? Iya. Maka kembali lagi dicetak A-nya. Tapi A-nya sekarang udah 3. Seperti itu ya. Selanjutnya A diisi B. Jadi A diisi B yang lama 5. B diisi A plus B 8. Terus kita cek apa setelah ini dilakukan. Cek lagi ke atas. Apakah A-nya lebih kecil dari 5? Tentunya 5 tidak lebih kecil dari 5. Berarti beres. Maka outputnya tuntas. Sehingga kita mencetak nilai-nilai 1, 1, 2, 3. Atau ini representasi baris Fibonacci ya. Oke, itu demikian contohnya. Dari sini bisa kita lihat bahwa dengan variabel A kita bisa mengontrol ya, memonitoring track ya dari operasi perulangan. Selanjutnya kita bahas komponen keempat nih, tipe data, yaitu tipe data dasar yang ada di bahasa pemrograman secara umum. Ya, secara umum ini ada numbers untuk merepresentasikan angka, bisa bilangan bulat, integer, ya, baik positif atau negatif. Bisa juga bilangan real, floating point number, ya, seperti 3,14, 10 poin bla bla bla, poin 001, ya, dan seterusnya. Ini
representasi bilangan real. Itu floating point. Bisa juga complex number, ada bagian realnya dan bagian imajinernya bisa kita tuliskan. Itu untuk yang numbers, jadi bisa bilangan bulat, bisa bilangan real, bisa juga bilangan kompleks. Nah, selain itu juga ada tipe data untuk menyimpan boolean atau nilai kebenaran. Ya tentunya nilai kebenaran ada dua ya. Yang pertama true atau yang lain adalah false. Jadi untuk merepresentasikan nilai suatu nilai kebenaran. Dan yang berikutnya string dan berbagai tipe data yang lainnya yang lebih kompleks. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kita assign, ingat ya, ini bukan membandingkan, tapi ini justru mengisikan. Ini maknanya nilai 99 diassign, diisikan ke A. Jadi A ini tipe datanya pasti tentu integer. Kalau B ini pasti floating number. Kalau C, nah ingat ya, kalau ada kutip begini berarti ini dianggap sebuah teks. Nah, ini karakter lebih dari satu panjangnya ya, maka ini adalah sebuah string. C ini sebuah string. Dan D ini contoh sebuah variabel yang menyimpan nilai boolean ya, yaitu true spesifiknya. Di sini ya, pada kesempatan lain tentunya bisa juga menyimpan tipe data eh, false ya. Sorry, tipe data boolean yang bernilai false untuk D. Yang kelima adalah operator. Jadi operator juga kita bagi-bagi, ada yang assignment operator, penugasan, biasanya pengisian nilai, arithmetic operator, operasi matematik, relational operator, operasi perbandingan ya, logical operator, operasi perangkai, misalkan and, or, ya, not gitu ya, dan operasi pengecekan, is operator, contohnya is digit, is true, is empty. Ya kalau is digit itu ngecek apakah sebuah nilai itu angka gitu ya atau numerik. Is alpha itu untuk ngecek apakah ada alfabet gitu ya. Is empty apakah ngecek dia kosong atau enggak gitu ya. Eh, is true yaitu bernilai benar atau enggak dan seterusnya. Nah, kita bahas dulu nih arithmetic operator. Arithmetic operator adalah operasi yang mendukung operasi matematik ya. Seperti kita ketahui ya ada pengurangan, penjumlahan ya, perkalian, pembagian, reminder atau modulo dan juga pangkat. Nah, untuk operator aritmatik ini sendiri tentunya eh, apa bentuk operasinya berbeda ya antara floating point dengan integer ya. Kalau integer karena dia bersifat inklusif, integer dioperasikan aritmatik menghasilkan integer juga. Jadi kalau ada 7 dibagi 2 ya, 7 dibagi 2 kalau di integer ya hasilnya adalah 7 dibagi 2 itu 3 gitu ya, tidak 3,5 ya, 33,4. Tapi kalau untuk floating point operator ya 7 dibagi 2 dapatnya 3,5. Nah, yang jelas di sini sintaks-sintaksnya penjumlahan itu ya pakai plus, pengurangan minus, pembagian pakai slash, ya perkalian pakai bintang, jangan sampai pakai X ya, jangan pakai tanda X, pakai bintang, modulo, sisa hasil bagi pakai persen, ya pangkat pakai double bintang. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau addition seperti ini, tuh ya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan ingat ya ini karena integer, maka dia hasilnya juga integer. 16 dibagi 3 tuh memang bulat ya, 5 ya. Tapi kalau contoh lain, oh sorry, enggak deh ya. 16 bagi 3 itu harusnya 5,3 kan. Tapi karena ini integer, ini 5 saja. Tapi kalau datanya ini adalah plot, 16,0 dibagi 3,0, nanti dapatnya adalah 5,3333 gitu ya. Reminder, sisa hasil bagi ya, bintang-bintang nih, eh, ini modulo pakai persen ya simbolnya ya. Kali ini pakai bintang, kalau pangkat pakai double bintang. Jadi ini dua bintang bintang tiga maksudnya adalah dua pangkat tiga, maka hasilnya adalah 8. Nah, dalam operasi eksekusi terhadap operasi aritmatik ini ternyata memang ada urutan prioritas pengerjaan. Yang paling atas ini yang paling prioritas, yang bawah semakin ke bawah semakin tidak prioritas. Nah, jadi bisa kita lihat misalkan ada 3 bintang, 4 plus 5 bintang bintang 2. Maka ini yang dikerjakan adalah yang dikurung dulu, 4 tambah 5 dulu, dapatnya 9. Nah, selanjutnya ada bintang, ada bintang-bintang. Nah, kita prioritaskan yang bintang-bintang. Maka 9 dikali 2, pangkat 2 dulu. 81. Baru 81 dikalikan dengan 3.
kita peroleh 243. Mungkin ada contoh lain ya, misalkan nih kita punya angka sebagai berikut. 1 ditambah 2 dikali 3 ya, dibagi misalkan di modulo 5 atau di modulo 4 ya gitu ya. 4 terus ditambah 5 bintang-bintang 2 misalkan seperti itu. Ya, oke. Nah, maka di sini yang kita kerjakan adalah karena nggak ada kurung, ini ya, ini dulu, berarti ini dulu yang dikerjakan. Nah, ini dulu yang dikerjakan. Berarti ini kita hitung dulu 5 kuadrat, 25 gitu. Nah, setelah itu kita lihat ya, ada operasi ini enggak nih, positif negatif untuk angka gitu ya. Ternyata nggak ada. Oh, berarti beranjak ke yang berikutnya. Ada bintang, ada slash, ada modulo. Dari sini karena setara ya, bintang duluan nih, maka selanjutnya adalah ini yang kita peroleh 6. Ya, 25 udah, 6 udah. Baru setelah itu modulo ya, 6 modulo 4 adalah 2. Ya, jadi 6 dibagi 4, sisanya 2. Baru habis itu eh, ini sudah selesai ya, sudah selesai. Yang ini juga sudah selesai, 25 ya. Maka selanjutnya adalah ada plus sama plusnya, tinggal plus sama plus. Ya karena setara, yang paling kiri dulu kita kerjakan, berarti 1 tambah 2, maka kita dapat 3. Nah, dapat 1 tambah 2 ya, 3. Jadi sudah selesai, baru 3 ditambah 3 ditambah 25. Nah, kita peroleh hasilnya adalah 28 gitu. Jadi sekali lagi ini dulu yang dikerjakan gitu ya. Terus kemudian yang ini, nah itu dapat 2, baru yang ini ya 3 baru tambah 25. Oke. Jadi di sini dikerjakan adalah pangkat dulu, terus perkalian, terus permoduluan, jumlahkan dari terhadap yang ke depan, baru jumlahkan hasil totalnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, setelah aritmatik, kita bahas relasional operator. Jadi ini untuk membandingkan dua nilai, hasilnya berupa pernyataan nilai boolean ya. Karena kalau membandingkan itu bisa true, bisa false. Contohnya misalkan, apakah A sama dengan 1? Ya ini tergantung nilai variabel A-nya. Kalau variabel A-nya bernilai 1, ya true ini. Gitu. Ingat ya, untuk memperbandingkan dia sama dengannya ada 2. Jangan sampai salah. Kalau sama dengan 1 itu artinya mengisikan. Jadi kalau misalkan kita punya ekspresi sebagai berikut ya, ekspresinya sebagai berikut, perhatikan nih, A sama dengan 1. Ini maknanya adalah maknanya variabel A isinya diberi 1. Nah, diberi nilai 1. Nilai 1. Gitu. Adapun kalau A sama dengan 1, ini maknanya adalah apakah variabel A bernilai 1? Ya, tentu kemungkinan hanya 2, bisa true, bisa juga false. Ya, bisa true, bisa juga false. Oke, ini ya ada not equal ya, lebih kecil sama dengan, dan seterusnya. Ya bisa digunakan untuk mengcompare ya, memperbandingkan nilai. Ya bisa plot, bisa integer, bahkan bisa string juga. Kalau string memang di beberapa bahasa pemrograman ada fungsi khususnya, misalkan strcmp ya, string compare. Tapi di bahasa pemrograman yang lain juga bisa sih diperbandingkan pakai simbol seperti ini. Selanjutnya logical operator. Untuk logical operator ini adalah untuk merangkaikan berbagai operasi perbandingan sebenarnya. Nanti hasilnya juga adalah boolean juga. Contohnya misalkan ada ekspresi di kiri num 1 lebih besar nggak daripada num 2 dan num 2 lebih besar nggak daripada num 3. Nah, kalau di sisi kiri ini benar dan di sisi kanan ini benar, maka baru benar dan benar nilainya benar. Seperti operasi logik umum ya di logika matematik ya.
Bisa and, bisa or ini syaratnya justru kalau ingin salah harus kiri dan kanannya salah. Ya, kalau not ini untuk negasi atau kebalikannya. Nah, ini mungkin penting kalau kalian mengetahui ya sintaksis ataupun konsep dari operasi logik tadi ya. Nah, itu bisa menjadi kita mampu untuk merangkai suatu query ataupun keyword yang tepat. Contohnya misalkan kita ingin nyari artikel di Google gitu ya, yang di dalamnya harus ada kata punch-nya. Nah, terus selain itu harus ada salah satu daripada Bill atau William dan jangan sampai ada kata gets. Ya, maka itu kita harus bikin keywordnya punch, ini harus muncul, and dan gitu ya. Harus ada Bill atau William, boleh salah satunya, boleh dua-duanya, tapi minimal satu ada dan jangan ada kata gets. Nah, maka daripada itu, maka dengan keyword ini kita bisa mencari ya artikel yang di dalamnya ada kata punch, ada salah satu kata Bill atau William, dan tidak ada mengandung string gets. Oke, sebagai penutup di sini ya, dijelaskan juga variabel juga ada nih yang bisa menyimpan lebih dari satu buah nilai. Kita sebut sebagai eh, list atau array. Jadi kalau seperti ini variabel S1, nilainya ada 4 nih. Terus apa yang membedakan antara nilai yang 1, 6, 2 dan 3? Nah, kalau seperti itu, maka bayangkan saja S1 ini variabel ya, variabel yang isinya itu ya ada satu ya, ada 6, ada 2 dan ada 3. Ini ada indeksnya. Jadi ini tuh 0, ini 1 ya, ini indeks 2 dan ini indeks 3. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita print ya, print S1 ya kecetak semua 1, 6, 2, 3. Tapi kalau saya mau nyetak angka satu saja, angka 6, maka kita tuliskan cukup E1 kurung siku 1. Nah, ini. Nanti yang tercetak adalah angka 6. Kenapa? Karena 6 itu adalah isi dari variabel S1, tapi di posisi indeks 1. Nah, gitu. Jadi ini akan tercetak 6. Ya, cetak 6. Termasuk juga kalau kita punya ini ya, S3 tuh ya. S3, Apple, Orange, Banana. Maka itu bisa kalian bayangkan kita punya S3, sebuah variabel yang di dalamnya ada string Apple, ya. Terus juga ada string Orange, ya, seperti itu. Dan juga terakhir ada string Banana. Maka ini secara otomatis offsetnya untuk indeks ya, elemennya ya 0, 1, dan 2. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau mencetak banana, tinggal kita print S3 gitu ya. S3 tapi indeks kedua. Maka nanti kita memperoleh banana. Akan tercetak banana. Seperti itu. Baik, demikian untuk materinya. Selanjutnya kita coba membahas beberapa contoh kasus studi ya. Studi kasus, maaf. Di sini kita bahas nih, misalkan terkait dengan suatu hari toko kue Manis Sejahtera nih membuka pintu di pagi hari, terus ada, wah ternyata ini robot ya ininya ya, apa yang pelayannya tuh robot, Robi namanya, robot pintar, bisa membantu setiap kali ada pelanggan yang membeli kue. Robi akan mencatat berapa kue yang dijual, dan menghitung berapa uang yang didapat dari penjualan tersebut. Nah, jelaskan bagaimana variabel dan operator digunakan dalam kasus ini. Oke, coba kita bahas bersama ya. Kita bahas bersama ini, ya. Tentu yang pertama harus kita catat ya tadi ya, mencatat berapa banyak kue yang dijual. Ya, misalkan jumlah penjualan, gitu kan. Nah, terus ada lagi ini variabelnya, variabelnya ya. Satu ini ada jumlah penjualan. Terus yang kedua adalah eh, mencatat banyak kue yang dijual dan menghitung berapa uang yang didapat dari penjualan. Oh, berarti nilai penjualan. Nah, bisa tuh. Tapi di sini gimana cara menghitungnya? Tentunya kita harus juga punya ya, misalkan apa tuh harga kuenya gitu ya, misalkan harga kue. Nah, gitu ya. Sehingga nanti di sini
kita operasinya, ketika ada transaksi kita read siapa nih. Misalkan jumlah penjualan, ya, jualan dan juga nilai penjualan. Maaf, harga kue, harga satuannya gitu ya, kue, kue. Nah, setelah ini baru deh kita hitung nilai penjualan. Nah, kita isikan perhitungan antara apa nih? Jumlah penjualan dikali dengan harga kuenya. Nah, dikali dengan harga kali itu bintang gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Robi itu mencatat nih. Jadi ada tiga variabelnya, jumlah penjualan, nilai penjualan, dan harga kue. Yang sebagai inputnya kita catat, ya kita baca jumlah penjualannya berapa dan harga kue yang terjual itu masing-masing per itemnya itu berapa. Sehingga nilai penjualannya bisa kita hitung dengan jumlah penjualan dikali harga kue. Seperti itu. Aman ya, bismillah mudah-mudahan. Yang selanjutnya ini kasus 2, seorang mahasiswa bernama Arif menjalankan bisnis kecil toko online yang menjual baju. Untuk menjalankan bisnisnya dengan baik, Arif harus mencatat berbagai informasi seperti jumlah barang terjual, oke, harga barang, dan keuntungan yang didapat. Berbagai informasi seperti jumlah barang terjual, harga barang, dan keuntungan yang didapat. Saya rasa ini juga hampir serupa ya. Berarti yang harus dicatat oleh Arif ini meliputi yang pertama ya, mungkin ya kasus pertama ini kasus keduanya, Arif punya bisnis, oke. Yang pertama ya kita cek nih ya, secara abstraksi kita cek jumlah barang terjual. Ya, berarti misalkan eh, jumlah boleh gini ya, barang terjual tuh ya pertama variabelnya. Terus harga barang, harga barang gitu ya. Terus ada juga keuntungan, keuntungan. Nah, gimana caranya? Nah, tentunya kita bicara juga mungkin perlu juga nih, misalkan kita tambahan baru ya. Nih, tambahan baru ada omset gitu ya. Sama juga mungkin ada modal gitu ya, modalnya. Atau harga barang ini pas dijual, boleh gini ya. Terus ada juga harga barang pas beli mungkin itu ya, harga barang ketika membeli. Sehingga di sini kita bisa hitung untuk keuntungan, maaf, untuk keuntungan bisa kita hitung ya. Keuntungan adalah ya pertama harus kita hitung omset dulu ya. Omset adalah apa nih? Jumlah barang terjual, ya kan? Nah, dikalikan dengan ketika menjual kita berapa harganya. Nah, itu ya. Nah, adapun untuk apa istilahnya modal lah, boleh juga kita tambahkan mungkin ya. Modal, modal ya, modal. Modal adalah untuk setiap barang yang terjual itu juga kita pastinya harusnya tahu nih ya. Kopi ya, jumlah barang terjual dikali harga barang ketika membeli. Nah, sehingga nanti untuk keuntungan bisa kita hitung dari jumlah modal atau omset, ya sorry, omset dikurangi modal. Ah, kita dapat. Kalau nilai negatif berarti bukan untung, tapi rugi. Oke, saya rasa itu ya. Jadi untuk Arif ini yang kita tambahkan variabelnya jumlah barang terjual ada berapa, harga barang ketika dijual berapa, ya, harga penjualan, terus keuntungannya, terus untuk yang tambahan nih omset, ada harga barang, harga pembelian mungkin ya, harga beli, ini harga jual, terus ada modalnya. Omset kita hitung adalah jumlah barang terjual kali harga barang jual. Modal dari barang yang terjual adalah jumlah barang terjual dikali harga barang beli pembeliannya. Dan keuntungan adalah omset dikurangi modal. Kalau nilainya negatif, berarti rugi gitu ya. Terakhir nih kita bahas ya untuk kasus studi 3 nih belajar alur operasinya seperti apa ya. Jadi ini secara sequence kita punya X-nya, katakan saya kita tulis ini ada X ya, terus ini ada Y, terus ada Z. Pertama-tama katanya X-nya 8, Y-nya 12,
Z-nya 20 gitu ya. Yang pertama tuh ada aksi X plus Y. Nah, ada X berarti yang berubah adalah si X-nya. X adalah X plus Y. Maka kita bisa bayangkan X yang baru adalah ya 8 ditambah 12. Berarti ini 20. 20. Gitu. X yang baru 20. Terus ya, saya tulisin gini aja kali ya. Ini aksi satu gitu ya. Aksi kedua, perhatikan sekarang X-nya udah 20 ya. Aksi kedua nih perhatikan. Eh, ini nih. Y adalah Z min X. Y ya, adalah Z 20 min X. X yang baru 20. Berarti di sini 20 kurang 20. Gitu ya. Jadi si Y-nya adalah udah menjadi 0. 0 ya. Nah, 0. Karena X terakhir 20. Jadi Z yang 20 dikurangi X yang terbaru 20 yaitu 0. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini ya. Z yang baru adalah Z yang lama dikali 2. Oh, berarti ini sih sini ya. Z-nya sebelumnya 20 kali 2, 40. Yang keempat. Yang keempat. X adalah Z kurang Y. Z 40, Y. No, berarti ini 40. Ya, karena Z yang baru udah 40. Ini yang keempat. Tuh ya. Yang kelima, Y adalah X plus Z. Kerjakan dulu yang ini. Ya. Nanti hasilnya baru dibagi 2. Jadi kita hitung Y yang baru adalah X yang terakhir 40 ditambah Z 40 juga 80. 80 dibagi 2, 40. Maka ini juga 40. Ini yang kelima. Terakhir nih, Z adalah Z dibagi X. Berarti ini bagi dulu ya. Nah, baru nanti ditambahin hasilnya. Adalah Z adalah 40. X adalah 40. 40 bagi 40, 1 dong ya. 1 ditambah Y. Y-nya 40. Berarti si Z-nya menjadi 41. Oke, jadi nilai akhir untuk X, Y, dan Z adalah X-nya 40, Y-nya 40, Z-nya 41. Oke. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua.